Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rosabira dengan NIM A1C2 19096. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Mega Rezeki dengan jurusan S1 Keperawatan. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi rumah sakit. Nah, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sistem informasi rumah sakit. Nah, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui apa itu sistem informasi rumah sakit. Jadi, sistem informasi rumah sakit itu adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan di rumah sakit. Nah, sistem informasi rumah sakit ini juga itu biasa disingkat SIRS. Jadi di dalam SIRS itu ada 5 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada data rumah sakit, kemudian ada data ketenagaan, ada data kegiatan pelayanan rumah sakit, kemudian ada data mobilitas dan mortalitas pasien, kemudian ada yang namanya data bulanan. Nah, dari kelima poin tersebut kita juga harus mengetahui apa definisi dari tiap-tiap poin. Nah, poin yang pertama itu ada data rumah sakit. Nah, jadi yang dimaksud dari data rumah sakit itu adalah data mengenai jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fasilitas yang ada di unit rawat jalan ataupun fasilitas yang ada di poliklinik, yang biasanya itu menyediakan pelayanan dokter spesialis maupun pelayanan subspesialis. Apa tujuan disediakan pelayanan tersebut? Yaitu untuk menangani pasien. Nah, di data rumah sakit ini juga itu kita bisa menyajikan tentang perkembangan tempat tidur dari rumah sakit tersebut. Misalkan di rumah sakit ini perkembangan tempat tidurnya dari tahun ke tahun seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyajikan tentang data pelayanan spesialis ataupun subspesialis yang ada di rumah sakit. Misalkan di rumah sakit ini pelayanan subspesialis ininya begini. Itu maksud dari data rumah sakit. Kemudian di poin kedua itu ada data ketenagaan. Nah, pengertian dari data ketenagaan itu adalah data yang menyajikan semua atau seluruh jumlah tenaga yang bertugas di rumah sakit, baik itu dia seorang dokter, perawat maupun petugas lainnya. Nah, biasanya itu data ketenagaan ini dilaporkan 1 kali dalam setahun. Kemudian yang ketiga itu ada data kegiatan pelayanan rumah sakit. Nah, yang dimaksud dengan data kegiatan pelayanan rumah sakit itu adalah laporan harian kegiatan rumah sakit dari setiap ruangan, baik itu dari ruangan inap atau dari ruangan poliklinik. Itu juga masuk ke pengertian dari data kegiatan pelayanan rumah sakit. Kemudian poin yang keempat itu ada data mobilitas dan mortalitas pasien, yang maksudnya yaitu adalah laporan harian yang berasal dari berkas rekam medis yang dikodifikasi atau direkap secara mingguan, kemudian dibuat secara bulanan, kemudian itu dilaporkan secara triwulan. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu poin data bulanan. Maksud dari data bulanan itu adalah semua data yang biasanya dikumpulkan per bulan, yang biasa dilaporkan secara per bulan. Nah, dari kelima poin itu juga di dalam poin-poin tersebut itu ada poin-poin lagi. Misalkan contohnya ada di data dasar rumah sakit, itu ada 2 poin di dalamnya. Poin pertama itu ada fasilitas tempat tidur rawat inap. Kemudian setelah itu yang kedua ada indikator pelayanan rumah sakit. Nah, di poin data ketenagaan itu juga ada 6 poin. Yang poin pertama itu ada tenaga medis, ada kefarmasian, ada kesehatan masyarakat, kemudian ada gizi, ada keterapian fisik, kemudian ada keteknisian medis maupun itu tenaga medis ataupun non medis. Kemudian di poin berikutnya ada data kegiatan pelayanan rumah sakit, ada 15 poin. Yang poin pertama itu ada rawat inap, ada rawat darurat, kemudian ada poin gigi dan mulut, kemudian ada poin kebidanan, ada perinatologi, ada pembedahan, ada radiologi, ada laboratorium, kemudian ada rehabilitasi medik, kemudian ada pelayanan khusus, kesehatan jiwa, KB atau keluarga berencana, ada farmasi rumah sakit, terus ada rujukan, ada cara bayar. Kemudian yang keempat itu ada data mobilitas dan mortalitas pasien. Di dalamnya itu ada 2 poin juga. Poin pertama itu ada penyakit rawat inap, kemudian poin kedua itu adalah penyakit rawat jalan. Nah, poin yang terakhir atau data bulanan itu juga memiliki 2 poin di dalamnya, yaitu poin pertama itu ada kunjungan rawat jalan, kemudian setelah itu ada data 10 besar penyakit rawat inap. Nah, setelah itu apa saja yang dilaporkan dari tiap-tiap poin. Misalnya contohnya di data RS yang dilaporkan itu
indikator. Yang pertama itu indikator pelayanan rumah sakit dan ada fasilitas tempat tidur rawat inap. Nah, jadi di indikator pelayanan rumah sakit ini ada 6 yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah BOR atau bed occupancy rate. Arti dari BOR itu adalah pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Itu juga harus dilaporkan. Kemudian ada ALOS atau average length of stay, artinya yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Jadi rata-rata lamanya seorang pasien dirawat itu juga harus dilaporkan. Kemudian ada BTO atau bed turnover, artinya yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Jadi satu periode itu adalah 1 tahun, yang dimaksud adalah 1 tahun. Jadi kita harus melaporkan pemakaian tempat tidur itu pada 1 tahun. Kemudian ada TOE atau turnover internal, artinya yaitu rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati, kemudian dari tempat tidur itu diisi ke terisi berikutnya, itu juga harus dilaporkan. Kemudian ada NDR. NDR itu adalah net death rate, artinya yaitu angka kematian 4 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita, itu harus dilaporkan. Kemudian ada GDR, itu adalah gross death rate, artinya angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit. Nah, kemudian ada fasilitas tempat tidur yang dilaporkan, yaitu yang pertama jumlah tempat tidur. Jadi yang dilaporkan itu adalah jumlah tempat tidurnya, bukan kapasitas tempat tidurnya. Kemudian data tempat tidurnya itu diisi dengan jumlah tempat tidur keseluruhan dan dikelompokkan berdasarkan perincian per kelas. Misalkan di kelas VIP itu sebenarnya tempat tidurnya, di kelas VIP sebenarnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sebenarnya tempat tidurnya, itu juga harus dilaporkan. Itu harus dilaporkan sesuai dengan jenis pelayanannya. Kemudian yang kedua itu ada data tempat tidur. Jadi bagi rumah sakit yang tidak bisa mengelompokkan jumlah tempat tidur per pelayanan rawat inap, maka jumlah tempat tidurnya itu diletakkan pada jenis pelayanan umum. Terus yang kedua itu di data ketenagaan. Nah, di data ketenagaan ini yang harus kita laporkan itu yang pertama adalah kualifikasi pendidikan, yaitu pengelompokan jenis ketenagaan berdasarkan pada pendidikan tertentunya. Jadi ketenagaan itu atau ketenagaan medis di rumah sakit itu harus dilaporkan berdasarkan dengan pendidikan tertingginya. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga dokter yang mengikuti program pendidikan pasca sarjana di suatu rumah sakit itu dicatat pada rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana tersebut. Yang ketiga yaitu adalah dokter umum yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis pada rumah sakit. Nah, setelah itu kita ke data kegiatan pelayanan rumah sakit. Di data kegiatan pelayanan rumah sakit ini ada 15 poin tadi. Dan yang pertama itu ada rawat inap. Yang dilaporkan yaitu jenis pelayanan rawat inap di suatu rumah sakit diisi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan untuk pasien. Misalkan kita sebagai seorang perawat memberikan infus kepada pasien, itu juga kita harus laporkan karena itu termasuk jenis pelayanan ke pasien. Kemudian yang kedua, untuk rumah sakit yang mempunyai ruangan super spesialis harus mengisi jenis pelayanan sesuai dengan ruangan tersebut. Sedangkan untuk rumah sakit yang mempunyai satu ruangan dengan berbagai jenis pelayanan, maka mengisikan data pada jenis pelayanan umum. Kemudian yang ketiga yaitu untuk rumah sakit khusus yang hanya memiliki satu jenis pelayanan spesialis, contohnya itu di rumah sakit jiwa, di rumah sakit mata, rumah sakit kusta, kemudian di rumah sakit tuberkulosa paru. Nah, kemudian setelah itu kegiatan rawat inapnya itu dilaporkan pada masing-masing ruang rawat inap yang sesuai dengan spesialisnya masing-masing. Kemudian di rawat darurat yang harus dilaporkan, yang pertama itu adalah kasus instalasi rawat darurat. Itu terdiri dari 2, yaitu terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama itu dari kasus bedah maupun dari kasus non bedah, kemudian kasus kebidanan, kasus psikiatrik, kemudian di kasus anak. Kemudian yang dilaporkan berikutnya ada total pasien untuk masing-masing kasus itu dibedakan. Jadi misalkan pasien kasus yang bedah itu dibedakan dengan pasien kasus non bedah, seperti itu. Kemudian gigi dan mulut, apa yang harus dilaporkan? Yang dilaporkan adalah jenis tindakan kita, apa yang kita lakukan ke pasien. Misalkan kita mencabut gigi seorang pasien, kita harus melaporkan hal tersebut. Kemudian kita ke kebidanan. Di kebidanan itu yang pertama ada
ini ada dua macam, yaitu persalinan normal dan sesar. Nah, baik kedua-duanya ini juga harus kita laporkan bagaimana pasien ini melahirkan normal, bagaimana pasien ini melahirkan sesar. Kemudian yang kedua yang harus dilaporkan adalah persalinan dengan komplikasi. Maksudnya yaitu bisa saja setelah persalinan itu ada pendarahan, atau bahkan sebelum persalinan itu ada pendarahan, itu juga harus dilaporkan. Kemudian setelah itu yang ketiga ada abortus, itu juga harus dilaporkan. Ada kemudian imunisasi, itu juga harus dilaporkan. Kemudian yang berikutnya ada perinatologi yang harus dilaporkan, yaitu bayi lahir hidup. Nah, maksudnya adalah jumlah banyaknya bayi lahir hidup itu di rumah sakit selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu rumah sakit harus melaporkan berapa banyak bayi yang lahir hidup. Kemudian selain itu juga rumah sakit harus melaporkan kematian perinatal, jumlah banyaknya berapa selama 1 tahun. Kemudian sebab kematiannya itu juga harus dilaporkan. Kemudian pembedahan yang dilaporkan yaitu tindakan operasi menurut golongan operasi dan spesialisnya. Setelah itu di radiologi. Nah, di radiologi ini semua kegiatan radiodiagnostik atau radioterapi, juga ada kedokteran nuklir, ada imaging atau pencitraan, itu juga harus dilaporkan. Nah, di bagian radiognostik itu apa yang harus dilaporkan? Yang dilaporkan itu adalah jumlah kegiatan foto yang dilakukan pada jenis fotonya selama 1 tahun. Kemudian ada radioterapi, jumlah banyaknya pasien dengan kegiatan penyiaran selama 1 tahun, itu juga dilaporkan. Kemudian ada kedokteran nuklir, jumlah banyaknya pasien yang melakukan kegiatan tersebut itu selama 1 tahun juga harus dilaporkan. Kemudian ada imaging atau pencitraan, itu juga harus dilaporkan kegiatannya selama 1 tahun. Jumlah banyaknya pasien. Kemudian kita di laboratorium. Di laboratorium ini itu kita harus melaporkan yang pertama itu ada kegiatan pemeriksaan patologi klinik. Nah, kegiatan pemeriksaan patologi klinik itu terbagi lagi. Yang pertama itu adalah pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi itu maksudnya adalah pemeriksaan sitologi sel darah, pemeriksaan sitokimia darah, kemudian pemeriksaan HB, kemudian ada pemeriksaan perbaikan darah, ada hemostasis. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan kimia klinik. Apa yang diperiksa di pemeriksaan kimia klinik yaitu ada pemeriksaan protein, NTN, karbo, lipid, lipoprotein, apoprotein, enzim, mikronutrien, dan monitoring kadar terapi obat. Kemudian setelah itu ada elektrolit, ada fungsi organ, ada hormon, kemudian ada fungsi endokrin, itu juga harus dilaporkan. Kemudian setelah itu ada rehabilitasi medik. Nah, biasanya itu rehabilitasi medik ini dilakukan oleh rumah sakit umum, rumah sakit ortopedi, atau rumah sakit jiwa, itu biasa melakukan pelaporan terkait dengan rehabilitasi medik. Kemudian berikutnya ada pelayanan khusus. Apa yang dilakukan di pelayanan khusus? Yang pertama itu ada jenis kegiatan yang dilakukan. Jadi maksudnya di beberapa unit, maka yang dilaporkan itu ada jumlah angka dari unit yang dilakukan kegiatan tersebut. Jadi misalkan unit ini melakukan kegiatan ini, jadi jumlah keseluruhannya itulah yang dilaporkan. Kemudian di kesehatan jiwa. Di kesehatan jiwa ini yang harus dilaporkan yaitu psikotes, konsultasi, terapi mediko-psikosa, kemudian ada elektromedik, ada psikoterapi, ada play terapi, ada rehabilitasi medik psikiatri, itu juga harus dilaporkan. Kemudian yang kedua, jika penderita hanya menerima satu jenis terapi, maka catat jumlah kunjungan tersebut pada salah satu jenis terapi yang dimaksud. Kemudian, tetapi jika penderita dalam satu kunjungan itu memperoleh lebih dari satu terapi, maka kunjungan tersebut dicatat pada terapi utama yang diterima penderita tersebut pada saat kunjungan. Kemudian setelah itu ada KB atau keluarga berencana. Apa yang dilaporkan di KB? Yang pertama itu adalah konseling, antara lain dilaksanakan pada saat antenatal care atau ANC selama persalinan atau pasca persalinan. Kemudian KB baru dengan cara masuk, yaitu bukan rujukan rawat inap dan rujukan rawat jalan berdasarkan dengan metode kontrasepsinya. Kemudian yang ketiga itu ada KB baru dengan kondisi. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah jumlah
Kemudian setelah itu ada farmasi rumah sakit. Apa yang dilaporkan di farmasi rumah sakit? Yang dilaporkan itu biasanya pertama ada golongan obat. Nah, golongan obat itu ada golongan obat generik. Obat generik itu ada generik formularium dan generik non formularium. Itu juga harus dilaporkan. Kemudian jumlah itemnya berapa, itu juga harus dilaporkan. Kemudian yang kedua itu ada penulisan dan pelayanan resep. Nah, yang dilaporkan yang pertama itu resep dari pasien rawat jalan, itu harus kita laporkan. Kemudian resep dari pasien IGD itu juga harus kita laporkan. Setelah itu juga ada resep dari pasien rawat inap, itu juga kita harus laporkan. Kemudian yang berikutnya ada rujukan. Nah, apa yang dilaporkan? Yang pertama itu adalah penderita rujukan. Maksudnya adalah penderita yang diterima dari unit yang kurang mampu untuk mendapat pelayanan yang lebih baik pada unit tersebut. Nah, yaitu juga harus kita laporkan. Nah, yang kedua itu ada penderita rujukan, sama seperti yang pertama tadi, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, untuk poin yang kedua ini maksudnya adalah penderita yang dikirim dari suatu unit kepada unit yang lebih mampu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih sempurna. Itu juga kita harus laporkan. Kemudian yang terakhir itu ada cara bayar. Apa yang harus kita laporkan? Yang harus kita laporkan itu adalah bagaimana pasien ini membayar biaya rumah sakitnya, apakah dia membayar sendiri atau melalui asuransi, bisa asuransi pemerintah atau swasta, atau bisa dari rumah sakit memberikan keringanan akan menggratiskan pelayanan rumah sakit kepada pasien tersebut. Itu juga kita harus laporkan. Kemudian di poin keempat itu kan ada data mobilitas dan mobilitas pasien. Nah, apa saja yang dilaporkan di situ? Yang dilaporkan adalah kita harus mengelompokkan data-data jenis penyakitnya dengan cara berbeda-beda. Misalkan penyakit ini seperti ini, penyakit B seperti ini, itu dikelompokkan masing-masing sesuai jenis penyakitnya. Kemudian yang terakhir itu ada data bulanan. Apa yang dilaporkan di data bulanan? Yang pertama itu ada kunjungan rawat jalan. Yang dilaporkan di kunjungan rawat jalan itu adalah jumlah kunjungan baru dan lamanya di rawat jalan. Jadi beberapa lama pasien ini di rawat jalan itu harus dilaporkan. Kemudian yang kedua itu ada 10 besar penyakit inap. Artinya itu untuk data 10 besar penyakit inap itu direkap dari jumlah pasien keluar rumah sakit itu maupun pasien hidup ataupun pasien mati itu masuk ke dalam hal tersebut untuk 1 tahun. Jadi data 10 besar itu direkap sama